Gimana sih caranya investasi saham syariah pemula? Bingung mulai dari mana? Lo di video yang tepat. Gue Pandeka, perencana keuangan profesional di luar negeri. Alhamdulillah investasi gue miliaran. Kita bahas satu, apa sih investasi halal, definisi saham syariah, paket saham ETF halal modal kecil, dan terakhir step by step dari 0 ke 1 miliar. Tapi lo nggak perlu milih-milih saham, tetap aman, tapi butuh sabar dan khusnuzon. Yuk sikat. Pertama, apa sih investasi halal itu? Jadi gini, kata halal itu sebenarnya simpel aja, boleh menurut Islam. Nah, investasi halal berarti kita naruh duit dengan cara yang dibolehkan syariat Islam. Artinya apa? Artinya kita menghindari riba alias bunga. Terus kita menghindari ketidakjelasan berlebihan dan judi. Dalam Islam, ketidakjelasan itu namanya gahar. Tapi nggak berhenti di situ aja, kita juga menjauhi industri-industri yang nggak jelas, yang jelas-jelas haram kayak alkohol, judi, babi, atau senjata. Coba bayangin gini, investasi halal itu mirip investasi etis tapi pasti lebih serius. Bukan cuma mikirin untung tapi juga mikirin ini halal apa enggak. Ini baik dan bermanfaat atau enggak. Makanya tujuannya bukan sekedar cuan. Cuan ya pastilah ya boleh. Tapi cuan yang tenang. Dalam praktiknya ini berarti kita enggak investasi ke hal-hal kayak saham bank konvensional karena mainnya di bunga. Terus perusahaan yang duit utamanya dari alkohol atau hal haram lain, kita juga nggak bisa beli obligasi biasa. Kenapa? Karena itu sebenarnya cuma minjemin uang tapi bunganya udah dikunci dari awal. Dan itu riba, makanya ditinggalin. Terus investasinya kemana dong? Nah disinilah bedanya nih. Makanya kita cari instrumen yang strukturnya halal. Contohnya nih, beli saham perusahaan yang bisnisnya halal. Investasi ke sukuk yang bisa dibilang versi Islam dari obligasi atau surat harga. Bedanya apa? Kalau obligasi biasa pakai bunga, sukuk nggak pakai bunga sama sekali. Makanya secara syariat lebih aman. Sebenarnya aturan investasi Islam itu lebih banyak dan detail. Misalnya nggak boleh jual barang yang belum lo punya, nggak boleh ada dua akad yang bertabrakan dalam suatu transaksi. Tapi santai aja, lo nggak perlu pusing sama detail teknis buat sekarang. Pegang satu hal ini aja, halal secara Islam, etis secara moral. Udah, makanya itu fondasi utamanya. Terus gimana cara tahu ini halal atau enggak? Biasanya kalau lo beli produk keuangan syariah, produk itu udah dicek dan diawasi oleh ahli syariah, bukan klaim sepihak. Ada pengawasnya. Analogi gampangnya kayak makanan halal, daging itu kan biasanya ada yang boleh halal kan ya. Karena daging bisa halal bisa enggak. Tapi lo kan jarang nih lihat misalnya buah ada label halalnya. Kenapa? Karena udah mayority itu halal. Sama kayak investasi, lo beli rumah nggak ada sertifikat rumah halal kan. Karena yang beli rumah itu emang halal gitu. Makanya kalau masih bingung, tanya aja di kolom komen. Tapi investasi halal itu kan banyak banget. Video ini akan bahas spesifik tentang saham syariah. Tapi apa sih saham dan apa definisi saham yang bisa dibilang syariah? Kita masuk ke poin kedua. 2. Saham dan yang bisa dikategorikan saham syariah. Apa sih saham? Beli saham artinya lo beli bagian kepemilikan perusahaan. Lo jadi pemilik kecil dari perusahaan tersebut. Terus pertanyaannya muncul nih, saham itu halal apa enggak? Jawabannya emang bisa halal bisa enggak, tapi ada syaratnya. Biasanya standar syariah bilang, satu nih, pendapatan dari sumber haram maksimal 5%. Utang berbunga maksimal 30% dari nilai perusahaannya. Namanya gini nih, misalnya nilai perusahaannya 1 miliar, utangnya nggak boleh lebih dari 300 juta. Kalau pendapatannya 1 miliar, pendapatan dari sumber haramnya nggak boleh lebih dari 50 juta. Kalau lewat dari itu, investasinya jadi nggak boleh. Makanya ada batas yang jelas. Terus mungkin lo mikir, kenapa sih masih dikasih toleransi di 5% yang haramnya tadi? Karena kalau aturannya harus 0 utang dan 0 pendapatan haram, dunia investasi jadi kecil banget. Hampir nggak ada yang lolos halal. Makanya ulama pakai pendekatan realistis tapi tetap ketat. Ini bukan asal longgar ya, tapi metode yang udah dipakai puluhan tahun. Oh ya, kalau ada yang nggak nanti silahkan tanya di kolom komennya. Terus muncul pertanyaan berikutnya. Gue harus ngitung gitu rasio-rasio itu satu persatu? Jawabannya nggak perlu. Makanya ada ETF atau paket saham yang akan kita bahas di poin 3. Ketiga, investasi paket saham syariah modal kecil ETF. ETF itu singkatan dari Exchange Traded Fund. Simpelnya kalau lo beli ETF, lo nggak cuma beli satu saham aja, tapi banyak perusahaan sekaligus. Modal awalnya sekitar 16 ribuan rupiah atau 1 Amerika dolar. Tapi lo langsung dapat paket saham halal sesuai jenisnya. Tapi cara belinya tetap kayak beli saham biasa.
ETF syariah isinya ratusan bahkan ribuan saham yang udah disaring secara syariahnya. Mulai dari bisnisnya, utangnya, sampai pendapatannya. Makanya lo tinggal ikutin hasil saringannya aja. Nggak ribet, nggak pusing, dan lebih tenang. ETF pertama yang mau gue bahas adalah SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusion, kodenya SPUS. Kode artinya kamu search di Google atau di aplikasi investasi kamu adalah SPUS. Sama kayak BCA, kodenya BBCA. Tapi pakai saham ini kodenya SPUS. ETF ini sih saham-saham besar Amerika yang udah disaring supaya sesuai syariah kayak Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, dan Broad.com, dan ratusan saham lainnya. Jadi lo ikut punya perusahaan teknologi raksasa dunia tapi tetap halal. Dalam 10 tahun terakhir, SPUS naik sekitar 16,9%. Dampaknya kalau punya 100 juta tahun lalu, hari ini jadi 116-117 jutaan. Dan kalau 100 juta itu lo biarin 10 tahun dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 16 per tahun tadi, uang lo bisa tumbuh jadi sekitar 450-470 jutaan rupiah. Naik hampir 5 kali lipat tanpa lihat cara pemilih-milih saham. Oh ya, kalau teman-teman mau dibimbing one-on-one secara private dengan saya, baik buat lunasin hutang, capai tujuan finansial halal, dan capai kebebasan finansial, silahkan ke perkasapandeka.com ya. Kita lanjut lagi. Kedua, ada paket saham Wahid FTSE USA Sharia ETF, kodenya HLAL. Ini juga fokus ke saham Amerika yang walau still tersyariah kayak Apple, Microsoft, Alphabet, Meta, Tesla. Beda sama SPUS, ETF halal ini fokusnya ke perusahaan besar sampai medium kayak Zoom juga masuk ke dalam paket saham ini. Yes, ia membuat meeting online itu. Ada juga PayPal, Shopify, dan banyak lagi. Cocok buat yang mau investasi simple tapi nggak mau pusing pilih saham satu persatu. Dalam 1 tahun terakhir, HLAL naik sekitar 13,5%. Jadi kalau lo punya 100 juta tahun lalu, hari ini jadi 114 jutaan. Kalau 100 juta ini lo diamkan selama 10 tahun dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 14% per tahun, uang lo jadi sekitar 370-390 jutaan rupiah, naik 4 kali lipat. Ketiga, Wahid Dow Jones Islamic World ETF, kodenya UMA, UMMA. Fokus ke saham non-Amerika dari seluruh dunia kayak Taiwan Semiconductor, ASML, Samsung, Infineon, dan AstraZeneca. Jadi uang lo kerja di banyak negara tapi nggak cuma di Amerika. Dalam 1 tahun terakhir, UMA naik sekitar 16,1%. Makanya kalau lo punya 100 juta, jadi sekitar 116 jutaan hari ini. Kalau lo biarin 10 tahun, pertumbuhannya 15-16% per tahun, uang lo bisa tumbuh jadi 430-460 juta rupiah tanpa dicek-cekin sahamnya karena kalau lo belinya paket. Keempat, SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF, kodenya SPSK. Ini bukan saham, tapi sukuk obligasi versi syariahnya. Basisnya, asetnya, dan bagi hasil. Bukan bunga, lebih stabil, lebih tenang. Dalam 1 tahun terakhir, SPSK naik sekitar 6,8%. Makanya 100 juta, jadi 106-107 juta kalau lo biarin selama 10 tahun. Kalau biarin lo selama 10 tahun, nih jadi 150-180 jutaan rupiah. Ini lebih tenang. Nah, yang kelima, SP Fund S&P Global REIT Syariah ETF, kodenya SPRE. SPRE fokus ke properti syariah global, kayak rumah sakit, gudang, data center, dan kawasan hunian. Lewat perusahaan seperti Welltower, Prologis, dan Equinix. Dalam 1 tahun terakhir, SPRE sempat turun 4-5%, makanya 100 juta mungkin bakal jadi turun di 96 jutaan. Ini normal di properti, tapi kalau lo biarin 10 tahun dengan siklus properti, ya rata-rata 7%-an setahun ya. Uang lo bisa tumbuh jadi 200 jutaan sampai 240 jutaan rupiah. Naik 2 kali lipat. Lebih kecil, tapi ini diversifikasinya berbeda ke arah properti yang syariah. Gua rekap lagi semua definisi di tabel ini ya, silakan lo print screen. Terus riset lebih lanjut pakai HP lo, Google, atau ChatGPT lo masing-masing. Return 1 tahun itu apa? Artinya kalau lo beli 1 tahun lalu, sekarang untung atau ruginya berapa persen? CAGR itu misalnya 16,63% itu apa? Itu rata-rata pertumbuhan per tahun jangka panjang. Intinya CAGR itu constant annual growth. Makanya kalau 10 tahun lalu lo punya 100 juta dan tumbuh investasinya itu rata-rata 16,63% per tahun, sekarang jadi sekitar 460-470 jutaan rupiah. Ini karena uang tumbuh di atas uang yang sudah tumbuh. Efek bola salju. Expense ratio itu artinya biaya pengelolaan ETF atau biaya admin. Kalau 0,5% berarti setiap 100 juta harus bayar 500.000 ke orang yang ngurusin paket saham investasinya. Biaya admin lah kasarnya. Dividend yield itu uang tunai yang dibagi ke investor. Misalnya ada tulisan 3%, ya udah artinya dari 100 juta lo dapat sekitar 3 juta per tahun sebagai uang jajan investasi. Itu sebetulnya dividen. Sukuk itu obligasi syariah, bukan bunga, bukan riba, tapi ikut punya aset dan dapat bagi hasil. Kenapa banyak investor suka ETF atau paket saham Amerika? Karena aset kelolaannya atau dana yang dikelola itu lebih besar. Biayanya lebih kecil, lebih liquid, gampang ditarik kapan aja, dan hasilnya lebih konsisten. Sebenarnya masih banyak banget ETF syariah yang lain, tapi ini fondasi yang kuat. Tapi kalau lo masih pemula, jujur aja, ETF itu
pilihan paling aman dan paling sederhana dibanding beli saham satu-satu ngecekin mana halal mana haram. Kenapa? Karena semuanya dikelola manajer dana syariah profesional. Kalau ada saham yang tiba-tiba nggak syariah, lo nggak perlu panik. Makanya yang beresin itu bukan lo, tapi manajer dananya yang udah abang-abang itu yang ngurus dana investasinya itu ngerti tentang hukum syariah. Portfolio lo itu juga di-rebalance atau diutak-atik secara otomatis sesuai syariah secara periodically, beda-beda tiap ETF, tapi selalu diacak-acak dan selalu diatur-atur lagi, dan kita tinggal beli aja rutin setiap bulannya. Tapi gimana caranya kalau modalnya 16 ribuan biar jadi 1 miliar tuh kayak gimana, makanya kita bahas di poin keempat. Keempat, cara sampai 1 miliar dari nol. Nomor 1 udah pasti download, deposit, dan transaksi. Yang jelas kalian harus download aplikasi yang bisa kasih akses ke paket saham halal ETF yang tadi gue udah jelasin. Tinggal search aja kode tikernya kayak SPUS, HLAL, terus deposit uangnya, terus beli. 2. Sisihkan 15% dari penghasilan kamu untuk capai miliaran investasi. Oke, anggap kamu gaji UMR 5 juta, kamu nabung 15% dari penghasilan kamu atau setiap bulan sekitar 750 ribuan. Dengan 750 ribu sebulan dan asumsi keuntungan 13% kayak return untung ETF HLAL tadi, uang kamu bakal sampai 3 miliar dalam 30 tahun. Yes, bukan instan. Yang instan biasanya judi dan haram. Dan ingat, 3 miliar ini modal kamu selama 30 tahun hanya 270 juta loh. Itu naik 10 kali lipat. Kalau 3 miliar dalam 30 tahun lagi menurut kamu gak cukup, artinya kamu harus invest lebih banyak. Caranya gimana bang? Ya harus kerja, harus ngelakuin bisnis, harus ningkatin skill individu, harus doa lebih bagus, harus cari pengalaman baru. Karena semakin tinggi penghasilan kamu, semakin tinggi porsi 15% dari investasi bulanan kamu. Misalnya gaji kamu 20 juta, 15%-nya kan 3 juta. Dengan 3 juta sebulan, kalau konsisten selama 30 tahun jadi 13 miliar. Tapi cara detail investasinya gimana? Silahkan nonton tutorial di video ini ya. Sip, assalamualaikum.